Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengki dan sempit dada. Rasul bersabda, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau daging itu buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu hati? Yang namanya hati ada 3 kelas. Hati yang sehat, hati yang mati, hati yang sakit. Kita sedang bercerita yang ketiga, hati yang sakit. Anda silakan lihat dalam Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi oleh Allah penyakit hati mereka. Yang namanya penyakit hati ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Rasa sedih, rasa marah, rasa kesal, rasa benci, dengki, dendam terasa. Ada penyakit hati yang tidak terasa. Bodoh. Bodoh itu penyakit hati loh. Cuman kadang-kadang orang gak sadar. Udah bodoh, diem aja. Gak mau nanya. Sotoy malahan. Nah itu penyakit hati yang tidak terasa. Ketertinggalan, orang sudah maju sampai kemana. Ini masih jalan di tempat. Itu penyakit hati yang tidak terasa. Yang namanya dengki, penyakit hati yang terasa. Kenapa timbul rasa dengki? Karena iri dengan karunia orang lain. Anda silahkan lihat surat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ibadakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang dia usahakan, perempuan punya bagian dengan apa yang dia usahakan. Jangan iri hati. Jangan iri dengki dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Masing-masing sesuai porsi apa yang dia kerjakan. Kalau laki-laki yang belajar, yang pintar laki-laki, betul? Kalau perempuan yang belajar, yang pintar perempuan. Kalau yang bekerja laki-laki, yang dapat duit laki-laki. Kalau yang bekerja perempuan, yang dapat duit perempuan. Kalau yang ibadah laki-laki dapat pahala laki-laki. Kalau yang ibadah perempuan dapat pahala perempuan. Jangan iri hati. Orang akan memperoleh dengan apa yang dia usahakan. Makanya kalau kita lagi bercanda, ya iyalah sesuai dengan amal perbuatan. Memang iya itu ayatnya. Sesuai dengan amal perbuatan. Kalau orang tadi selalu berbuat baik kepada orang akan baik kepada kita. Kalau orang tadi selalu menghargai orang lain akan menghargai kita. Kalau dia sering membantu orang, Allah berikan pertolongan kepada kita dengan cara bantuan apapun, tapi datang kepada kita. Makanya orang yang hatinya iri, yang hanya dengki itu terkena penyakit hati. Dadanya sempit. Saya yakin siapapun pengen sembuh. Betul apa betul? Bagaimana cara penyembuhannya? Yang pertama, tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana meningkatkan iman, menjaga iman? Yang pertama, majalisus sholihin, selalu duduk dengan orang-orang soleh. Kayak kita, insya Allah yang hadir di sini orang soleh, terpengaruh kita. Kenapa? Lingkungan paling dominan memberikan warna. Sampai Rasul bersabda, kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, ikut wangi. Kalau kalian bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak bangunin gelas, badan kalian akan bolong kena pijaran api. Nih, kita nih bergabung dalam acara Mama A. Sudah 10 tahun, insya Allah kru kita menjadi orang soleh, orang yang solihah. Karena kita sudah nyebur di sini semuanya menyatu. Bergaul dengan orang soleh. Yang kedua, tadabbarul Quran. Quran daya ditadaburkan. Dibaca ayatnya, terjemahnya apa, sebab turunnya apa,
Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya amalkan dalam hidup. Yang ketiga, khalwul bati, sering puasa sunat. Di samping puasa wajib, dengan berpuasa sunat timbul belas kasihan kepada orang lain. Kemudian juga yang keempat, qiyamul lail dengan banyak sholat malam. Ini menguatkan iman kita. Ketakwaan kita, apa takwa? Takwa itu berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini obat pertama biar tidak iri, biar tidak dengki, biar tidak sempit dada kita. Obat yang kedua bagaimana? Jangan sekali-kali kita mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau sudah tahu itu dosa jangan dikerjain. Kalau sudah tahu itu maksiat jangan dikerjain. Namun setan menggoda manusia dari arah yang sebelah kiri. Masya Allah. Anda lihat di dalam surat Fatir ayat 8. Apa man zuyyina lahu su'u amali wa ra'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang melakukan perbuatan jahat, dosa dan aniaya mengatakan ini perbuatan baik? Contoh. Orang ini dipoto telanjang. Orang tegur, kenapa mbak foto telanjang? Ini natural. Kembali kepada alam. Alam yang mana bebulucun begitu? Nggak ada dalam Islam. Ada orang pacaran. Udah tahu dia pejabat, direkam, dipamerkan kemana-mana. Dosa dan maksiat kok dipamerkan? Tutupin. Ini kenyataan. Karena mereka sudah dengki, sudah sakit hati mereka. Sempit dada mereka. Tidak merasa bersalah. Melakukan perbuatan dosa, salah, tapi merasa itu perbuatan baik. Makanya menyembuhkan penyakit dalam dada, penyakit dengki, buang tuh perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan 3 cara ini penyakit dalam dada, iri, dengki, dada yang sempit sedikit demi sedikit akan sirna dari diri kita, sehingga kita menerima apapun yang terjadi, tidak iri kepada orang, tidak dengki kepada orang, bahkan dada kita menjadi lapang.